Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala alihi washabihi wasalim. Ma ba'du. Kepada Bapak Ibu Guru selaku pengawas ujian serta teman-temanku kelas 10 TJKT 1 yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul dalam acara ujian kali ini. Sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya dalam hari kiamat nanti. Kepada Bapak Ibu Guru dan teman-temanku yang sekalian, di sini saya akan membawakan pidato tentang kenakalan remaja. Banyak sekali sekarang anak di bawah umur yang melakukan tindakan kenakalan remaja seperti merokok, minum minuman keras, mabuk-mabukan, melakukan hal-hal zina, dan tindakan kriminal lainnya. Faktor ini tidak bisa dipungkiri karena kita bisa melihat kenakalan remaja di faktor elektronik seperti handphone, media sosial, dan masih banyak sebagainya. Kita bisa melihat banyak sekali anak remaja yang melakukan kenakalan remaja, baik itu SMP, SD maupun SMA. Buat teman-temanku yang saya cintai dan saya banggakan, kenakalan remaja ini bisa diakibatkan banyak faktor yang mengakibatkan kenakalan remaja. Faktor-faktor itu antara lain, yang pertama kurangnya kasih sayang orang tua kepada kita, ketidakpedulian orang tua terhadap anaknya yang membebaskan dia untuk melakukan apapun. Mungkin sedikit orang tua yang seperti itu, tapi masih ada orang tua yang seperti itu yang membiarkan anaknya bebas. Yang kedua yaitu pergaulan teman yang salah, seperti kita anak SMP ataupun SMA bergaul dengan orang yang lebih tua yang berpikirnya lebih dewasa, sehingga kita mengikuti orang tersebut, seperti mengikutinya hal-hal yang buruk seperti merokok, mabuk-mabukan, dan lain-lainnya. Padahal masih banyak hal positif lainnya yang kita lihat dari orang dewasa tersebut. Yang ketiga, tidak ada penyaluran bakat dan hobinya. Yang keempat, kurangnya dasar-dasar agama yang bisa membuat kita tidak mengikuti kenakalan remaja zaman sekarang. Kepada Bapak Ibu Guru dan teman-temanku sekalian, banyak sekali cara dan cara-cara untuk kita tidak mengikuti kenakalan remaja di zaman sekarang ini. Apalagi zaman sekarang sudah banyak sekali kenakalan remaja yang berada di mana-mana. Kita sudah tahu seperti ini, memabuk, rokok, dan lain-lainnya. Kita bisa mencegah atau mengatasi kenakalan remaja tersebut, apalagi untuk diri sendiri dan teman-temanku yang kelas 10. Kita masih di bawah umur dan kita tidak boleh melakukan kenakalan remaja karena kita masih remaja dan emosi kita masih labil, belum seperti orang dewasa yang emosinya udah bagus. Banyak faktor yang kita bisa mencegah kenakalan remaja. Yang pertama, yang paling dasar itu agama, karena jika kita menekuni agama tersebut, kita menekuni agama,
pastinya kita tidak akan mungkin tergiur oleh kenakalan remaja zaman sekarang. Kita bisa membatasi diri dengan mengetahui dosa-dosanya, larangannya. Melalui agama tersebut kita bisa menahan diri untuk tidak melakukan kenakalan remaja. Yang kedua, mendengarkan perintah orang tua. Kita setiap dikasih tahu kepada orang tua, seharusnya kita mendengarkan, tidak malah membantah dan ngomel-ngomel, karena itu buat kebaikan kita sendiri, bukan kebaikan buat orang tua kita. Orang tua kita menginginkan kita yang terbaik, karena mereka juga pernah mengalami masa muda. Seharusnya mereka lebih tahu dari kita. Dan kita sebaiknya mendengarkan ucapan kedua orang tua kita. Yang ketiga, menyalurkan hobi kita ke hal-hal yang positif, seperti kita olahraga, menyehatkan badan, juga bagus untuk badan kita olahraga. Jika diajak untuk main keluar atau buat mabuk-mabukan malam hari itu, mending kita sholat atau enggak main game aja ya, nggak apa-apa lah, sebentar doang, habis itu tidur. Yang keempat, mempunyai proses rancangan hidup. Kita kedepannya akan seperti apa, kedepannya akan bagaimana. Kita merancang hidup dari sekarang, karena jika kita tidak merancang hidup, nanti seperti kita akan membuat tugas yang susah. Jika kita membuatnya dari lama, mungkin hasilnya akan sangat bagus, walaupun tidak bagus banget, tapi kita bisa mengasih hasil yang maksimal kepada tugas tersebut. Tapi jika kita mendadak 1 hari sebelum tugas itu dikumpulkan, kita pasti akan mengumpulkan secara asal-asalan. Yang penting kita ngumpulin, nggak tahu itu benar atau salah. Cukup sekian dari saya. Bila ada tutur kata atau suara saya yang tidak jelas, saya mohon maaf. Cukup sekian dari saya yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.